A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya al-ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hari ini kita kembali berjumpa di channel YouTube iDream TV dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan coba menelaah kembali sedikit demi sedikit, bahagian demi bahagian apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran, yang dengan itu kita akan semakin kuat untuk menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surah Al-Anfal disebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Salah satu ciri orang beriman itu adalah ketika dia mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, maka zadatuhum imana, bertambahlah iman. Imam Al-Ghazali menyebutkan, Imam Al-Ghazali atau Imam Syafi'i saya lupa, beliau mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Berdasarkan ayat itu sifat iman itu bertambah, bisa bertambah dan berkurang. Makanya ada fenomena murtad. Fenomena murtad itu imannya berkurang. Keimanan kepada Allahnya itu semakin berkurang sehingga akhirnya hilang dan murtad. Nah, ini kita tentu tidak mau karena kalau udah murtad tidak adalah jalan keselamatan lagi bagi kita. Maka supaya kita teguh kukuh di dalam keimanan, harus ditambah keimanan, ketebalannya. Cara menambahnya sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Anfal yang kedua tadi, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila mereka mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka, maka bertambahlah iman mereka. Maka salah satu tugasnya atau implikasi atau juga aplikasinya adalah kita menghadiri majelis-majelis tadabbur Al-Quran, majelis-majelis yang di dalamnya ada memperbincangkan Al-Quran dalam konteks mempelajari isinya. Kalau tajwid itu lain lagi, yaitu nanti tahsin. Tapi kalau tadabbur lebih kepada kita memahami isi dari Al-Quran. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan limpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dan dijauhkan dari siksa api neraka, juga dimasukkan ke dalam jannahnya dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kita melanjutkan kajian kita di dalam program Tadabbur Al-Quran, masih di surah Al-Baqarah di ayat yang ke-53 di mana ini juga masih membicarakan tentang Nabi Allah Musa alaihissalam dan Bani Israel. Sebagaimana yang saya katakan sebelumnya, meskipun ayat ini adalah berbicara tentang Nabi Musa dan umatnya, yaitu Bani Israel, tetap ada ibrah, ada pelajaran yang kembali kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW, karena ayat ini termaktub dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah kitabnya umat Islam, maka apapun yang ada di dalamnya menjadi clue, petunjuk, hidayah bagi kita umat Islam. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz ataina Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika kami, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan
atau memberikan ya. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa ya, Alkitab ya, kita tahu ya kitab yang turun kepada Nabi Musa adalah kitab Taurat. Nah, orang Yahudi menyebutnya Torah, orang Barat ya Torah. Orang Arab menyebutnya sebagai kitab Taurat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Musa Alkitab Taurat wal Furqan. Dan juga Furqan ya, diterjemahkan di dalam terjemahan Kementerian Agama ya, kata Furqan dengan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah. La'allakum tahtadun, agar dengan itu kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan petunjuk. Jadi kalau kita flashback kepada Nabi Musa alaihissalam ya, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel ya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, menurunkan kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada kaumnya itu Bani Israel, yaitu kitab Taurat. Nah, sifat kitab Taurat ini sifat kitab Taurat ini sama seperti kitab-kitab yang lain yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Ya sebelumnya kan turun kepada Nabi Ibrahim ya, dalam bentuk suhuf ya, lembaran-lembaran suci ya, dan nabi-nabi yang lain juga sama ya, rasul-rasul yang lain juga sama mendapatkan petunjuk dan kemudian bentuknya adalah suhuf ya, suhufan mutahharah ya, lembaran-lembaran yang suci gitu kan. Dan kepada Nabi Musa Allah turunkan Taurat ya, lalu kemudian kepada Nabi Daud ya Allah turunkan Zabur, lalu kemudian kepada Nabi Isa Allah turunkan Injil, lalu kemudian kepada Rasulullah Muhammad SAW Allah turunkan Al-Quran. Dan semua kitab suci yang Allah turunkan kepada nabi-nabi ini sama ya. Itu memberikan hidayah ya, menjadi petunjuk ya. Kalimatnya kan menjadi petunjuk ya, menjadi petunjuk kepada umat ya, umat nabi-nabi dan rasul-rasul tadi. Petunjuk kemana? Petunjuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya kemudian akan membimbing orang ya, manusia ke surganya Allah. Ending dari petunjuk ini sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Fajr ya, di mana ya kehidupan seorang mukmin ya, yang betul-betul mengikuti Al-Quran ya, atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memanggilnya dengan seruan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang ya, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian dengan penuh kepuasan dan diridhoi gitu ya. Ya, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, ini adalah puncak dari kehidupan ya seorang manusia ya. Ya, karena kita itu kan doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kita minta kebaikan di dunia, kita minta kebaikan juga di akhirat dan dijauhkan dari siksa neraka. Itu tujuan kita. Nah, untuk sampai ke sana inilah Allah berikan Al-Qur'an. Allah berikan kitab ya, panduan yang diturunkan Allah melalui para nabi dan para rasulnya. Yang terakhir adalah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sama ya. Jadi Bani Israel kalau mau selamat di dunia dan akhirat, maka dia harus ikut kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa ketika itu, yaitu kitab Taurat. Umatnya Nabi Daud ya ikut kitab Zaburnya Nabi Daud. Umatnya Nabi Isa ikut kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan kita zaman ini disebut sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Mau Yahudi ke ya, mau Nasrani, ya, Nasara ya, sudah jadi umatnya Nabi Muhammad ya.
Karena disebut sebagai khatamin nabi, ya, sebagai penutup para nabi. Ini nabi terakhir. Ya, nabi-nabi sebelumnya bawa hidayah dan bawa petunjuk, bawa kitab, dan kitab-kitab mereka itu terhimpun di dalam Al-Quran. Makanya kan di dalam Al-Quran itu ada isi kitab Taurat, ya, ada isi kitab Injil, ya, ada isi kitab Zabur gitu kan, yang diturunkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud, ya. Dihimpunkan semua menjadi sebuah kitab, yaitu Al-Quran. Maka ini menjadi menjadi petunjuk bagi kafatalin nas, bagi seluruh manusia, ya. Mau golongan bangsa apa aja harus ikut kepada petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, itu Al-Quran. Nah, ya. Dan ya, untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tadi, ya, Allah juga kemudian menurunkan satu hal yang disebut sebagai Al-Furqan, ya, di mana para ulama menyebut, ya, bahwa yang dimaknai dengan Al-Furqan ini adalah kemampuan yang Allah berikan kepada seseorang untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang salah. Ya, karena kadang-kadang, ya, dalam prakteknya, ya sahabat Idrim, ada juga orang yang kemudian tidak bisa bedakan antara baik dan tidak. Makanya kan kata Rasulullah itu ada satu perbuatan yang disebut dengan bid'ah, gitu ya. Dan Rasulullah menegaskan, ya, bid'ah itu sifatnya menyesatkan. Dan kalau bicara bid'ah, biasanya prakteknya pada ibadah, itu kan. Jadi ada orang yang kemudian berkreasi dalam ibadah, kok bisa gitu kan? Nggak bisa bedain ini bid'ah apa bukan, ini baik atau tidak, sehingga terjerumus ke dalam perbuatan yang disebut dengan perbuatan bid'ah. Ya, kan biasa ya para khatib orang membaca, ya, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, gitu ya. Ada orang yang terjebak ke dalam perbuatan-perbuatan itu, padahal dia, ya, kalau bicara kitab belajar, ya belajarnya Islam juga, kitabnya Al-Quran juga, tapi kemudian terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah, bahkan menjerumuskan dia ke dalam nerakanya Allah. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah juga, ya, Allah mengatakan, ya, innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan wa ma fawqaha yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Bahwa Allah menyebutkan, dia tidak malu menyebutkan perumpamaan yang kecil sekalipun, ya, sebesar nyamuk, ya, di dalam Al-Quran. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Ya, dengan perumpamaan yang Allah turunkan dalam Al-Quran itu ada yang Allah sesatkan dan Allah ada banyak yang tersesat. Yudillu bihi katsiran. Banyak yang tersesat, ya, ketika memahami perumpamaan itu. Wa yahdi bihi katsiran. Ada juga yang kemudian Allah berikan petunjuk. Makanya di dalam Islam sendiri, ya, ada ajaran-ajaran sesat. Kalau ditanya, ya kitabnya Al-Quran kan begitu, ya. Ngaji juga katanya, ngaji Quran juga, tapi ujung-ujungnya kemudian jadi ajaran sesat. Nah, ada yang begitu kan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya, karena ternyata, ya, bisa jadi mereka tidak mendapatkan apa yang disebut dengan Al-Furqan. Ya. Dan Al-Furqan ini menjadi sifat dari kitab-kitab yang Allah turunkan. Nah, ya. Jadi di sini disebutkan bahwa Allah menurunkan kepada Nabi Musa kitab, ya, kitab Taurat, kemudian juga Furqan. Ya, bahkan di dalam surah Ali Imran, ya, Allah sebutkan situ Injil, ya, dan beberapa kitabnya. Lalu kemudian Allah katakan min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia dan dia telah menurunkan Al-Furqan. Kemudian di surah Al-Baqarah ayat yang ke-185, ya, Allah tegaskan, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, di bulan Ramadan itu, ya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan menjadi penjelas kepada petunjuk-petunjuk Allah itu, wal furqan, dan juga menjadi pembeda.
Jadi dalam Al-Quran ini, dalam kitab-kitab Allah itu ya ada yang disebut dengan Al-Furqan. Nah, jadi kalau kita mendapatkan Al-Furqan itu, maka insya Allah kita tidak akan tersesat, tidak akan salah ketika kita memahami petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang disebut dengan perbuatan tadi ya, bid'ah lah sebutnya. Kemudian apa lagi ya? Ya perbuatan ajaran-ajaran yang sesat. Kasihan kalau lihat orang awam gitu kan, diajarin, ditarik-tarik ya ikut satu komunitas, ternyata kemudian menyimpang ya dari ajaran Islam yang benar. Dan fenomena ini menjadi umum ya sekarang ya. Banyak orang ngaku jadi nabi lah ya. Di Indonesia berapa tuh kasus ya, pengaku nabi ya. Udah ditangkepin gitu kan. Di negara-negara lain juga sama. Oleh karena itu kemudian ya penting bagi kita untuk memahami apa yang disebut dengan Al-Furqan. Dan ayat ini ya, ayat surah Al-Baqarah yang ke-53 ini ya, di mana Allah mengatakan wa iz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun, itu juga ditekankan kembali di dalam surah Al-Anbiya ya, ayat yang ke-48, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad ataina Musa wa Harunal furqana wadian ya, wadiya'a wa dzikra lil muttaqin ya. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala ya, telah memberikan kepada Musa ya dan Harun kitab Taurat dan penerangan serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kata Al-Furqan di sini disebut sebagai penerangan. Ya, menerangkan kan mana yang benar, mana yang salah. Jadi ya, ini juga harus menjadi catatan bagi kita ya, bahwa ketika kita mengaji ya harus sampai jelas kepada kita ini salah, ini benar. Jadi jangan sampai ada area abu-abu yang kita tidak pahami ketika kita mengikuti satu kajian. Jadi harus clear. Makanya kemudian jangan malu untuk bertanya. Ya, di dalam Al-Quran juga ditegaskan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli zikir, orang yang paham gitu kan, para ulama, ketika kalian tidak tahu. Ikut pengajian, lalu kemudian belum jelas bagi kita mana yang benar salah. Misalnya kita ambil dalam satu kasus dalam kehidupan kita, saya harus bagaimana, dalam pengajian muncul pembahasan tentang itu, tapi masih nggak jelas juga bagi kita. Saya harus bagaimana, apa pilih ini pilih itu, maka tanyakan langsung. Ini Ustadz maaf nih, menyinggung kajian kita hari ini saya ada kasus Ustaz, kasusnya begini ini kira-kira saya harus bagaimana. Jadi sampai seperti itu, sehingga kemudian kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang salah ya, yang menuju kepada kesesatan yang pada akhirnya kemudian ya menyebabkan kita ya, terlempar ya ke dalam nerakanya Allah. Nauzubillah ya, jangan sampai terjadi. Nah, inilah yang harus kita pahami ya, dan kita coba ya terapkan ya dalam kehidupan kita ya, prakteknya seperti tadi ya. Kalau ketika sudah kita ngaji harus clear, jelas ya bagi kita mana yang harus kita lakukan, mana yang salah, mana yang benar. Kalau belum jelas tanya ya sampai jelas. Makanya penting ketika ngaji itu jangan tidur. Ya. Ya, karena bicara aturan ngaji kan Allah sudah menyebutkan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Surah Al-A'raf ayat yang ke-204 kalau enggak salah. Ya, apabila kalian mendengarkan apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an ya fastami'u lahu, dengarkan dengan seksama, wa ansitu, perhatikan ya, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Rahmat di sini salah satunya adalah Al-Furqan. Ya, kemampuan bagi kita untuk kemudian menentukan ini baik, ini benar, ini salah, ini benar, ya, ini baik, ini jahat. Kemampuan itu
Kan Allah berikan kalau kita betul-betul nyimak. Tapi kalau dicampur dengan ngantuk, apalagi nauzubillah ya, kadang-kadang ada orang ngaji ngobrol di belakang, bisik-bisik, itu mah bukan ngaji, nggak akan dapat Al-Furqan tuh. Makanya nanti pulang ngaji ya sama aja sama dia, yang baik sama yang jahat. Ya riba dianggap sama aja dengan bisnis begitu ya. Karena ngajinya ya nggak benar gitu kan, ngajinya ngobrol ya, kadang-kadang lebih banyak bercandanya itu atau banyak tidurnya. Jadi niatkan kalau mengaji itu betul-betul ingin mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ingin mencari ilmu yang pada akhirnya kemudian bisa memberikan kepada kita kemampuan membedakan antara hak dan yang batil. Ini yang kemudian kita harus pahami. Demikian sahabat Adri, mudah-mudahan bermanfaat, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan saya pribadi. Saya pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.